Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemarin menunjukkan bahwa perjuangan kita untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi tidaklah sia-sia. Gelombang demonstrasi di berbagai kota oleh berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, ternyata menunjukkan hasil nyata. DPR telah menyatakan membatalkan RUU Pilkada dan menggunakan keputusan MK. Pelaksanaan pernyataan ini harus kita kawal bersama. Jangan sampai pemerintah kong kali kong membuat perpu untuk mengangkangi keputusan MK tersebut. Energi kekuatan demokrasi dari gelombang aksi yang tengah membuncah ini harus kita jaga untuk melanjutkan perjuangan rakyat dan membangkitkan lagi ruh demokrasi yang telah mati. Energi itu harus diarahkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pemerintah, terutama pola tingkah Raja Jawa dan keluarganya yang punya daya rusak jauh lebih besar bagi bangsa ini. Lihat saja ugal-ugalannya Raja Jawa membangun IKN dengan ratusan triliun rupiah uang rakyat, bagi-bagi jabatan, pembegalan konstitusi, pembungkaman kekuatan masyarakat sipil, hingga nepotisme yang terang-terangan dengan praktek hedon keluarganya. Sang pangeran bahkan terbang dengan pesawat jet pribadi untuk pelesir ke luar negeri, belanja barang mewah dan sepotong roti yang entah harganya berapa. Sedangkan masyarakat kita sedang demonstrasi. Karena itu sudah saatnya gelombang demokrasi ini harus diarahkan ke pusatnya, Sang Raja Jawa. Sang Raja yang telah menyengsarakan rakyat dan makin menggila di ujung kekuasaannya harus diturunkan dari singgasananya segera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR langsung mengambil sikap melakukan rapat maraton untuk menyikapi putusan MK. Tampaknya ini upaya dari rezim untuk melawan putusan MK. Jadi Jokowi lupa tidak berusaha meredam Mahkamah Konstitusi. Dan Kaisang batal bisa nyalon nyagup. Kecuali nyalon wali kota ya. Kecuali nyalon. Tentu ini sebuah kekalahan Joko Widodo, ya, pengaruh yang luruh runtuh. Kok bisa-bisanya dikadalin sama MK? Tapi tentu dalam sisi lain kita melihat MK sudah kembali ke jati dirinya sebagai institusi yang independen. Mudah-mudahan terus terjaga ini. Satu kabar itu. Yang kedua tentang PKS. Tentu kita bertanya-tanya kepada PKS, apakah mau tetap menjadi partai politik yang munafik? Karena PKS bersama-sama dengan kita melawan politik dinasti, hari ini PKS masuk dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang penuh dengan nuansa politik dinasti. Ya bayangkan saja, kemarin saja ketika deklarasi Kimpres duduknya sebelahan tuh sama Gibran, senyum-senyum. Nah, Ridwan Kamil Suswono memborong dukungan 12 parpol. Tersisa PDIP, sebenarnya masih ada kan Partai Buruh, Partai Hanura ya yang nggak masuk. Nah, dilema PKS, akankah tetap dalam politik munafik? Rizal Fadilah. Mungkin kader PKS tidak setuju pada judul di atas dan hal itu wajar saja. Tetapi kita tahu bahwa munafik itu dapat berarti janji yang diingkari, bisa juga mencela-mencele atau bersikap tergantung keadaan. Yang penting selamat atau mungkin ikut aman beserta pemenang. Kemunafikan dapat berbingkai taktik atau strategi. Tipis untuk dapat membedakannya. Teman-teman banyak yang mengkritisi mengapa hanya PKS yang disorot bukan partai-partai lain. Jawabannya di samping ada porsinya juga bahwa partai-partai lain itu sudah duluan bengkok. Kini giliran PKS yang selama ini dianggap sebagai partai yang bersih dan aspiratif, bahkan dekat dengan umat, ternyata ikut bengkok juga. Menjadi pragmatik, kalkulatif, dan memikirkan dirinya sendiri. Dan yang paling berbahaya adalah menjadi penggenap atau penyempurna dari kebobrokan partai-partai politik. Peristiwa di Pilkada Jakarta di mana semua partai kecuali PDIP bergabung dalam Kim plus fulus menjadi fenomena kehancuran sistem kepartaian di Indonesia. Sistem multipartai telah bergeser menjadi sistem dua partai atau bahkan sistem partai tunggal. Demokrasi terpimpin oligarki di bawah kepemimpinan Jokowi telah menghancur leburkan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik tidak mampu berdiri sebagai lembaga penegak demokrasi, tetapi justru menjadi perusak demokrasi. Baik dengan mencontohkan pola ketumkrasi,
maupun menempatkan diri sebagai subordinat dari kekuasaan. Presiden adalah segala-galanya, bagaikan kerbau dicocok hidung. Partai sebagai kekuatan bangsa justru menjadi penghambat besar bagi tegaknya kedaulatan rakyat. PDIP memang melawan kekuasaan, meski masih dalam batas yang minimal atau greget terbatas. Posisi menghadapi penyanderaan masih berat. Partai Nasdem dan PKB menyerah dan siap ikut arahan Kim. Terakhir PKS, sang pejuang gigih, akhirnya rontok juga. Ikut dalam sistem kemunafikan berjamaah. Ada karot yang ditawarkan, yaitu Suswono, yang ditukar Anies. Lalu mungkin menteri dalam kabinet Prabowo. Pragmatis serta masa bodoh pada harapan dan aspirasi rakyat. Bahasa untuk excuse, cari alasan, adalah bahwa hal ini hanya sebagai taktik saja. Mungkin melalui permainan TikTok. Padahal taktik itu sesungguhnya harus berbasis nilai, bukan semau-maunya. Rakyat sebagai nilai dikesampingkan dan moral agama pun kena dampaknya. Setelah putusan MK nomor 60 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024, maka Kim Plus yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono, Golkar PKS, menjadi galau. Anies Baswedan yang telah ramai-ramai dibunuh oleh 12 partai politik itu kini bisa hidup lagi. Andai dicalonkan oleh partai yang memperoleh 7,5% suara. Maksudnya 7,5 ya, bukan 6,5. Kim panik, terutama plusnya, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS. PKB keok setelah terancam dihajar Jokowi di Muktamar. Nasdem sudah mengejek adik Anies. Dan PKS titip Suswono ke Kim. Bersorak semua bahwa Anies Baswedan telah mati dan PDIP ditinggal sendiri. Jokowi sudah melakukan victory lap, sukses besar. Tetapi ada kekuatan lain yang ternyata membuat kejutan. Palu godam MK telah membuyarkan desain. Nampaknya Jokowi lupa meredam MK. Bagi PKS yang dikenal partai paling sesuai dengan aspirasi rakyat, bersih, atau harapan umat, kini dipastikan bimbang berat. Akankah ia nekat berada dalam ruang tuktak taktik atau kembali ke rel aslinya? Akankah PKS bertaubat atau tetap istiqomah untuk berada dalam kelinglungan politik, yakni politik munafik? Majelis Suro yang akan menentukan. Rizal Fadilah, terima kasih Pak Rizal, selalu bernas tulisannya, ya, menjadi pendidikan politik untuk kita semua. Ya. PKS di P3-kan, ngeri nih. Kim Plus takut jika orang baik dan jujur pimpin Jakarta. Jangan begitu, pes papi.